Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Andia dengan nomor BP 181102-2019 akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, dan Arrogance terhadap perilaku kecurangan akademik. Langsung saja kita masuk kepada bab 1 pendahuluan yang terdiri atas yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, dan yang kelima sistematika penulisan. Yang pertama latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Dalam proses pendidikan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perkembangan fisik, mental, etika, dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dari perkembangan yang baik dapat dipergunakan oleh manusia dalam mengimbangi perubahan pada era globalisasi. Pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat berkreasi, berekspresi, dan terhindar dari kebodohan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu jenjang pendidikan formal yaitu perguruan tinggi. Jenjang pendidikan yang tinggi dari tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi merupakan institut yang didirikan dengan tujuan membentuk generasi bangsa yang berintegritas dan intelektual. Di samping itu juga, perguruan tinggi merupakan institusi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mendidik mahasiswa agar melakukan tindakan yang jujur. Dalam lingkungan pendidikan masa sekarang, tindakan yang tidak jujur pada proses akademik adalah hal yang lazim dijumpai. Kecurangan akademik merupakan suatu perilaku yang tidak jujur dan melanggar peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kecurangan akademik bisa terjadi di mana saja, khususnya di perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi, nilai sudah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan seorang mahasiswa. Sehingga mahasiswa berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik untuk kelulusan mereka, termasuk dengan melakukan kecurangan. Kecurangan akademik adalah perilaku yang tidak terpuji yang akan menimbulkan dampak negatif kepada perilaku kecurangan akademik tersebut. Seseorang melakukan kecurangan didasari oleh berbagai macam faktor. Teori terbaru yang mencakup faktor-faktor kecurangan akademik mahasiswa yaitu Fraud-Pentagon Theory, yang terdiri dari pressure, opportunity, rationalization, capability atau competence, dan arrogance. Faktor yang pertama adalah pressure atau tekanan, merupakan kondisi seseorang yang tertekan sehingga berkomitmen untuk melakukan kecurangan. Tekanan yang terjadi pada mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tekanan oleh teman sebaya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, gaya belajar, dan kecemasan akademis. Faktor yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, adalah kegiatan yang membuka peluang untuk suatu tindakan curang. Meningkatkan kesempatan dapat memicu kemungkinan tindakan curang. Faktor ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi, adalah pembenaran diri sendiri dengan alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Rasionalisasi yang dimaksud dalam konteks kecurangan akademik merupakan anggapan pribadi yang ada pada diri mahasiswa, di mana mahasiswa menganggap bahwa tindak kecurangan akademik bukan tindakan yang salah, melainkan sudah menjadi kebiasaan setiap mahasiswa. Faktor yang keempat adalah capability atau competence atau kemampuan, adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan. Faktor yang kelima adalah arrogance atau arogansi. Arogansi merupakan superioritas atau sifat serakah yang dimiliki oleh pelaku kecurangan. Pelaku kecurangan yakin bahwa peraturan atau kebijakan organisasi yang ada tidak berlaku kepada mereka. Pelaku kecurangan ini benar-benar mengabaikan konsekuensi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, rumusan masalah.
di mana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh pressure atau tekanan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh opportunity atau kesempatan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh rationalization atau rasionalisasi terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh capability atau kemampuan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh arrogance atau arogansi terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pressure atau tekanan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh opportunity atau kesempatan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh rationalization atau rasionalisasi terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh capability atau kemampuan terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh arrogance atau arogansi terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berhubungan tentang masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis, di mana manfaat praktis terbagi atas 3. Yang pertama, bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir mahasiswa bahwa kecurangan akademik merupakan perilaku yang buruk yang akan memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa dan memberikan wawasan mengenai pengaruh dimensi fraud pentagon. Yang kedua, bagi akademisi. Manfaat akademisi dalam penelitian ini yaitu dapat menjadikan referensi dan wawasan tentang kecurangan akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga akademisi dapat mengambil tindakan dan meminimalisir perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa. Yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini dapat memperoleh manfaat bagi peneliti, yaitu peneliti mendapatkan hasil dari masalah yang ingin dipecahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik untuk mahasiswa akuntansi yang ada di Politeknik Negeri Padang. Berikutnya, sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas bab 1 pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, maka dari itu bab ini menjelaskan mengenai jenis dan desain penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, penentuan subjek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab 4, analisis data dan pembahasan. Bab ini membahas mengenai pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang penjelasan dari deskripsi subjek penelitian, penyajian hasil dari pengujian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan data hasil analisis dalam penelitian ini. Bab 5, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 3, metode penelitian, yang terdiri atas 1.
jenis penelitian, 2 populasi dan sampel, 3 metode pengumpulan data, 4 operasional variabel, 5 pengukuran variabel, dan 6 metode analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Metode kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menguji, dan menganalisa suatu data berupa angka-angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi dari sebuah penelitian yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Maka teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling dengan menggunakan sampling yang terpilih betul oleh peneliti menurut kriteria khusus. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini antara lain yang pertama, mahasiswa aktif jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kedua, sampel berjumlah 150 mahasiswa. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor atau variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor atau variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang keempat, operasional variabel, yang terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Kecurangan akademik sebagai variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kecurangan akademik adalah suatu bentuk perilaku yang buruk yang akan memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa. Yang kedua adalah variabel independen, di mana variabel independen ini terdiri atas pressure. Pressure ini adalah sebagai suatu dorongan atau motivasi untuk mencapai tujuan di mana terbatasi oleh ketidakmampuan untuk mencapainya, sehingga menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Yang kedua ada opportunity. Opportunity adalah sebagai suatu kondisi ketika seseorang berada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan dalam menghindari risiko tertangkapnya seseorang akibat melakukan kecurangan tersebut. Yang ketiga, rationalization, di mana rasionalisasi pada mahasiswa berpengaruh langsung pada pelaku yang senantiasa melakukan pembenaran dari apa yang sudah dilakukan. Pelaku akan membenarkan untuk mengesampingkan ketidakkonsistensi antara apa yang dilakukan dan apa yang pelaku ketahui. Yang keempat ada capability atau competence, yang berarti kemampuan. Kemampuan adalah sifat-sifat pribadi yang memainkan peran untuk melakukan kecurangan. Sebagai besar, kecurangan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat dalam melakukan kecurangan.
Yang terakhir ada arrogance, di mana arogansi merupakan superioritas atau sifat serakah yang dimiliki oleh pelaku kecurangan. Pelaku kecurangan yakin bahwa peraturan atau kebijakan organisasi yang ada tidak berlaku kepada mereka. Pelaku kecurangan ini benar-benar mengabaikan konsekuensi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, pengukuran variabel. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel dependen dan independen pada penelitian ini diukur menggunakan skala Likert 1-5. Rentan nilai pada penelitian ini sebagai berikut. Skor 1 tingkatan jawabannya sangat tidak setuju, skor 2 tingkatan jawabannya tidak setuju, skor 3 tingkatan jawabannya itu netral, skor 4 tingkatan jawabannya setuju, dan skor 5 tingkatan jawabannya itu sangat setuju. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data merupakan sebuah proses yang terstruktur dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Metode analisis data yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Yang kedua ada uji kualitas data, di mana uji kualitas data ini terdiri atas dua. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan atau valid setiap item pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan adalah Pearson Correlation Moment. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan rumus korelasi produk moment Pearson. Jika R hitung besar dari R tabel, berarti item dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung kecil daripada R tabel, berarti item tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen dikatakan reliable jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam suatu kuesioner. Yang ketiga, uji asumsi klasik, mana uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak biasa, terutama untuk data yang banyak. Perlu menggunakan uji asumsi klasik untuk lebih meyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi tersebut. Adapun masalah-masalah yang sering timbul di dalam regresi antara lain, yang pertama uji normalitas, mana uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data pada variabel dependen yang digunakan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov besar dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas, di mana pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini terdiri atas analisis regresi berganda. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pressure, opportunity,
rationalization, capability, dan arrogance terhadap perilaku kecurangan akademik. Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Selanjutnya, uji F. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji T. Uji statistik T dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi yang nilainya antara 0 sampai 1. Sekian presentasi saya mengenai metode penelitian dari rencana penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, dan Arrogance terhadap perilaku kecurangan akademik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.